Siapa sangka, kue yang bentuknya cantik dan penuh warna-warni ini terbuat dari rempah-rempah Nusantara. Ya, kue kering ini merupakan hasil kreativitas para kaum ibu di daerah Denai Kuala, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mengolah potensi lokal menjadi peluang usaha. Rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, dan pala dapat menjadi bahan kue kering yang menyimpan berbagai manfaat baik untuk tubuh, seperti mendukung daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta membantu melancarkan pencernaan. Untuk menghasilkan kue yang sehat, berbagai bahan rempah tersebut diaduk menggunakan mixer, kemudian dicampur dengan tepung, telur, gula, margarin, dan baking soda hingga menjadi adonan. Usai adonan diratakan, tangan piawai kaum ibu ini mencetaknya dengan bentuk yang unik dan lucu, seperti bintang, hati, dan awan. Para kaum ibu rumah tangga ini berharap kue kering dari rempah ini dapat mengenalkan potensi lokal masyarakat sekaligus menjadi oleh-oleh khas dari daerah mereka. Hairiza Asmi, dosen Tata Boga Universitas Negeri Medan yang menjadi mentor dan pembimbing ini, mengapresiasi ibu rumah tangga yang memiliki kemauan tinggi untuk belajar dan berkreasi membuat kue. Selain keinginan belajar yang tinggi, Hairiza tergerak menjadi mentor karena melihat berbagai rempah yang ditanam dan dipanen kaum ibu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Karenanya, ia berharap dengan bimbingannya, kreativitas kaum ibu dapat meningkat dalam membuat produk yang unik, sehat, serta mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Hairiza Asmi, selaku mentor sekaligus dosen Tata Boga. Kita langsung sapa. Selamat siang, Mbak Asmi. Assalamualaikum, apa kabar di sana, Mbak? Ya, waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah baik. Oke, kalau kita lihat di tayangan tadi kuenya sangat warna-warni sekali dan cantik. Mbak Asmi, ini boleh dijelaskan bagaimana awal mula ide membuat kue kering yang cantik tadi dari bahan rempah-rempah kita yang kaya sekali, Mbak Asmi? Oke, nah jadi awal mulanya itu sebenarnya kami kan sudah bergabung ya dengan mitra yang ada di Desa Daengkuala. Sebelumnya itu kami membuat rempah-rempah dari jahe, dari kunyit, tapi untuk membuat lulur. Nah, dan di Desa Daengkuala itu kan memang mayoritasnya penduduknya sebagai petani. Jadi kami mau mencoba menginovasikan suatu produk, yaitu dengan mengkombinasikan antara si cookies tadi ataupun biskuit dengan bahan rempah-rempah yang ada. Gitu, karena kan mayoritas orang taunya cookies, biskuit hanya hanya dari nastar, lidah kucing ataupun yang lain, tapi jarang ada yang menggunakan biskuit begitu. Sedangkan dia biskuitnya sudah enak dan juga ada khasiatnya. Itu mungkin, Mas. Oke, ini kalau boleh tahu inspirasinya dari mana, Mbak Asmi? Karena jarang sekali seperti yang Mbak Asmi katakan tadi ya, membuat kue kering dari rempah-rempah. Kemudian ini rempah-rempahnya juga didapat dari mana, Mbak Asmi? Oke, nah jadi memang kebetulan di masyarakat desa Denai Kuala itu mereka sudah menanam duluan Mas. Dan rata-rata kan kalau rempah-rempah ini hanya sebagai bumbu dasar ya, ataupun sebagai minuman. Tapi di sini kami mencoba untuk membuatnya sebagai biskuit. Itu dia. Oke. Kalau kita berbicara tentang rasa, pasti akan berbeda dengan kue kering pada umumnya karena rempah-rempah kita kan rasanya sangat strong ya atau khas sekali. Untuk rasanya sendiri ini bagaimana? Apakah akan mengganti dari rasa asli dari kue-kue kering yang biasa kita kenal? Oke, nah malah disitulah sebenarnya tantangannya. Kenapa? Karena kan dengan adanya rempah-rempah seperti jahe, kunyit, terus ada kayu manis. Nah, di mana jahe kan dia menambahkan rasa hangat ya di setiap gigitan. Sedangkan kayu manis itu memberikan aroma yang lembut. Jadi rasa asli biskuit itu tetap ada, tetapi hanya lebih kaya lagi dia dan ditambah lagi lebih berkhasiat. Makanya saya menggunakan si rempah-rempah. Dan sebelum saya memulai mendemokan kepada kepada masyarakat tersebut, saya sebelumnya mengujikan terlebih dahulu bagaimana komposisinya, bagaimana takaran yang tepat.
seperti itu, Pak. Oke, jadi sudah melalui proses riset terlebih dulu ya, Ya, supaya nah, lebih maksimal hasilnya. Oke, ini bisa dijelaskan, itu kue-kue yang dibuat jenisnya apa saja? oke, nah untuk saat ini jenis kue yang dibuat itu baru hanya biskuit rempah saja. Hmm, Tetapi di atasnya itu kita menggunakan tadi kan ada warna-warna ya, Pak, ya. yang di atasnya Mas itu. Pakai cookie icing sugar. Nah, di mana kan biasanya kan biskuit itu hanya polosan. Jadi kita menggunakan icing sugar. Jadi dia lebih berwarna dan lebih menambahkan lebih nilai jualnya lebih tinggi. Begitu. Oke, luar biasa. Dan di tayangan ada banyak ibu-ibu rumah tangga yang ikut serta untuk membuat kue ini. Itu mereka Ya. siapa saja? Dan apakah untuk membuat kue dalam komunitas ini bisa siapa saja atau ada syarat dan ketentuan yang berlaku? Untuk pada saat kami melaksanakan pengabdian kemarin itu kebetulan yang ada itu dari ibu-ibu ketua Hapsari atau Himpunan Serikat Perempuan Indonesia. Nah, mereka itu memang ada dibuat kelompok sekitar 30 sampai 50 orang, di mana ibu-ibunya ini ibu-ibu rumah tangga. Jadi situlah dibuat komunitas agar ibu-ibu ini juga dapat menambah atau mencari pekerjaan untuk mendapatkan income masukannya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ibu-ibu yang lain mau ikut bergabung juga diperbolehkan. Oke, jadi terbuka untuk umum ya, dan sebagian besar memang Benar. ibu-ibu rumah tangga yang ingin Iya, menambah aktivitas dan tentunya meraup pundi-pundi rupiah. iya benar sekali. Oke, saya mau masuk ke proses pembuatannya karena ini menarik sekali tentu. Membuat kue, kue kering dari bahan dasarnya adalah rempah-rempah kita. Ini prosesnya Iya. bagaimana kalau tadi Mbak Asmi katakan karena harus menjalani proses riset terlebih dulu. Kemudian untuk proses kreatifnya apalagi mengajarkan kepada ibu-ibu rumah tangga di sana ini bagaimana dari A sampai Z-nya Mbak Asmi? Oke, nah setelah kan kita pertama kan harus dapat ide dulu ya. Idenya itu Hmm, kan tadi udah buat rempah-rempah dari biskuit. Setelah itu saya mencoba membuat sebelum sebelum saya buat biskuit, saya awalnya membuat bolu. Tapi kan bolu kan sedikit kendala yaitu adalah alat-alatnya ya. Nggak semua orang itu punya mixer. Jadi saya mencoba mencari satu resep yang di mana alatnya itu mudah dan juga proses pengerjaannya itu juga mudah. Jadi kalau misalnya buat biskuit kan dia hanya mencampurkan antara si tepung, tepung, telur, pakai mentega, sama si pakai si gulanya. Barulah tambahkan bahan-bahan yang lainnya, baru dicetak dan baru di oven gitu. Kalau misalnya saya membuat si bolu itu lebih sedikit tricky, di mana dia harus apa namanya cara mengaduknya juga harus benar, kemudian suhu pemanggangan juga harus benar. Jadi lebih sulit untuk diterapkan pada proses pembuatan bolunya. Makanya saya memilih untuk membuat biskuit rempah gitu. oke, luar biasa. Untuk proses kegiatan belajar mengajarnya sendiri, apakah seperti yang ditayangan? Jadi ibu-ibu rumah tangga di sana langsung praktik, tidak hanya teori. Benar. Iya, benar sekali. Nah, Hmm, jadi kalau misalnya saya kan sebagai praktisi juga sebagai dosen ya, kan di kampus kan kebanyakan teori, jarang ya. yang ada langsung praktiknya. Memang ada, tapi kan dikasih durasi waktu ya, palingan 2 SKS berapa 1,5 jam. Nah, di sini saya mengajarkan kepada si ibu-ibu di desa Denai Kuala itu bagaimana cara pemilihan bahan yang bagus, bagaimana cara pengolahannya, teknik-tekniknya, tips dan triknya. Jadi setiap individu itu mendapatkan bahannya. Kemudian jika ada pertanyaan, mereka bisa menanyakan langsung kepada saya. Karena waktu kemarin kegiatan itu banyak ibu-ibu baru tahu bahwasannya tepung aja beda-beda bahannya. Ada tepung terigu protein tinggi, protein sedang sama rendah. Jadi kegunaan itu beda-beda. Di situ malah mereka baru nambah wawasan sih sebenarnya, Mas gitu. Oke, jadi berbagi ilmu ya dan berbagi Ilmu, wawasan kepada nah. ibu-ibu rumah tangga di sana. Lalu bagaimana respon ibu-ibu rumah tangga di sana yang mendapatkan ilmu membuat kue? Karena melihat background dari ibu-ibu tentu berbeda-beda dan proses mengajarnya. Apa yang menjadi tantangan di sana, Mbak Asmi? Mungkin mereka antusias sangat ya, apalagi dengan adanya pelatihan ini kan nambah wawasan baru kepada mereka. Mungkin tantangannya sendiri itu adalah di alatnya.
Karena kan tidak semua orang itu mempunyai oven, tidak semua orang mempunyai mixer. Jadi saya kemarin memberikan satu tips atau trik jika menggunakan alat yang lain. Misalnya jika tidak ada oven bisa menggunakan wajan yang ditutup pakai alas di atasnya. Jadi pengganti oven tersebut gitu. Kemudian juga saya mengajarkan bagaimana menghitung HPP ya ataupun harga jual dari suatu produk. Jadi mereka itu ada untungnya. Jangan kita jualan tapi kita tidak ada kembali modalnya gitu. Oke, saya mau masuk ke sana kalau begitu. Bagaimana agar bisa mendapatkan cuan ya, atau pundi-pundi rupiah. Benar. Ya, ini proses marketingnya, proses penjualannya, ini kemana saja dan marketnya siapa saja, Mbak Asmi? Untuk pemasarannya kemarin sudah kami jelaskan bagaimana menggunakan e-commerce ya seperti Shopee ataupun Tokped. Tapi untuk saat ini karena masih baru, paling hanya beberapa saja yang baru membelinya gitu. Palingnya dari banyak itu lebih banyak dari mulut ke mulut gitu. Ada kemarin udah saya cek juga di Shopee-nya itu ada sekitar 20 toples yang terjual. Dan ukurannya itu ini ukuran yang kecil tapi kita yang pakai yang 500 mili. Tempat toplesnya yang saya lihat kemarin gitu. Mungkin untuk kedepannya bisa menggunakan pakai sosial media Instagram ataupun dari Twitter, Facebook, dan lain-lain. Jadi sejauh ini dijual secara offline atau dari mulut ke mulut ya, seperti yang Mbak Asmi katakan. Tetapi beriring jalannya waktu dijual juga secara online agar pasar lebih luas lagi. Lebih luas benar. Karena kalau hanya dari mulut offline kan hanya sedikit ya yang menarik itunya. Oke. Ini biasanya dalam proses pembuatan kue sekali praktik bisa menghasilkan berapa toples kue dan saat proses pembuatannya apakah hanya di titik tertentu untuk membuat kue-kue tersebut atau di rumah masing-masing ibu rumah tangga di sana bisa dilakukan? Oke, nah jadi di Hapsari ini mereka ada satu komunitas tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada satu rumah itu tempat produksi membuat kuenya ini. Jadi kalau misalnya ada yang order, mereka nanti perwakilan atau 3 atau sekitar 5 orang yang hadir di tempat tersebut dan melaksanakan proses pembuatannya. Jadi tidak setiap rumah, tapi kalau misalnya setiap rumah ada orderan pribadi, itu ya tergantung si ibu-ibunya gitu. Tidak diwajibkan untuk berkumpul di satu tempat. Oke, jadi ada satu titik kumpul ya untuk pembuatan kuenya, seperti rumah produksinya begitu ya? Ya, rumah produksinya benar. Oke, luar biasa. Kemudian apa yang menjadi tantangan untuk mengajari ibu-ibu ini supaya bisa mahir dalam membuat kue? Karena kembali lagi seperti yang saya ungkapkan bahwa latar belakang ibu-ibu ini pasti berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sudah mengerti tentang dunia pastry, ada yang nol atau belum mengerti cara membuat kue. Ya, benar sekali. Nah, tantangannya sendiri itu bagaimana ibu-ibu ini kan dia gampang panik ya orangnya ya. Terus banyak pertanyaan juga. Jadi disitulah saya harus ekstra sabar menghadapi pertanyaan dari setiap ibu-ibunya. Mungkin saya bisa memberikan, apalagi waktu membuat glasur tadi yang icing sugar itu, saya kasih tahu bagaimana prosesnya secara bertahap, sambil si ibunya juga melakukan kegiatan tersebut. Jadi pada saat si melaksanakan kegiatan ibunya nggak bisa, jadi saya langsung bisa nge-backupnya. Gitu. Oke. Dan, silakan Ibu, kalau mau ada yang ditambahkan. ya, jadi kalau misalnya kan kebetulannya alhamdulillahnya di tempat ibu-ibu ini memang kebanyakan mayoritasnya itu sudah pernah membuat kue, cookies. Jadi saya tidak terlalu tidak terlalu ribet untuk memberikan arahannya, tapi yang paling penting itu saya kasih tahu untuk pemilihan bahan-bahannya saja. Karena kan kalau buat cookies ini kan intinya itu adalah bahan yang premium, hasilnya juga bakalan bagus gitu. Karena kebanyakan mereka itu menggunakan pada saat membuat untuk lebaran, mereka menggunakan protein sedang. Sedangkan protein sedang itu dia untuk membuat bolu, makanya teksturnya nggak crunchy. Seharusnya mereka itu pakai protein yang rendah. Gitu sih. Lebih ke pengetahuan ataupun ilmu bagi sharing aja kepada mereka. Baik Mbak Asmi, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya Mbak. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hala Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Hairiza Asmi, selaku mentor pembuat kue sekaligus dosen tata boga. Mbak Asmi melanjutkan diskusi kita. Tadi di tayangan ada banyak sekali kue-kue lucu yang bentuknya cantik, penuh dengan warna-warni. Ini yang membuat bentuk tersebut, kemudian warna-warni yang cantik itu, apakah dari Mbak Asmi sendiri atau dibebaskan saja ibu-ibu yang mau berkreasi, silakan, karena bentuknya tadi ada beragam sekali, Mbak Asmi. Iya, benar. Nah, jadi itu kan sebenarnya kreativitas masing-masing beda-beda ya. Jadi saya di sini hanya memberikan contohnya saja bagaimana untuk misalnya di situ kan ada cetakan love sama cetakan bintang ya. Untuk bintang bagaimana yang bagus untuk membuat icing sugarnya. Dan kebanyakan mereka kewalahan. Kenapa? Karena kan dia buat satu persatu ya. Itu kan agak ribet sebenarnya. Makanya saya kasih juga ada beberapa tips. Jadi si ibu-ibunya tuh nggak perlu menghias satu-satu lagi, tapi langsung dibuat zigzag aja juga boleh. Gitu. Yang penting biar ada warnanya saja. Oke, baik. Sejauh ini yang sudah dijual secara online, yang paling jauh sudah sampai kemana produk dari teman-teman di sana, Mbak Asmi? Paling jauh masih sekitaran Sumatera Utara saja sih mungkin Mas. Karena mungkin satu sisi kan untuk promosinya kali ya masih kurang. Dan lagi ibu-ibu ini masih harus diajari lagi bagaimana untuk promosinya, marketingnya. Bahkan banyak yang belum menggunakan Facebook ataupun Instagram. Jadi agak kesulitan untuk media promosinya. Maka dari situ kemarin kami sudah berusaha untuk tetap follow up mereka setiap bulannya bagaimana adakah kendala atau tidaknya. Oke. Agar bisa lebih banyak lagi membuat stok begitu ya. Apakah akan ada rencana juga bekerja sama dengan petani-petani kita yang biasanya menghasilkan rempah-rempah Nusantara? Atau justru mungkinkah ada rencana ingin mengarahkan ibu-ibu rumah tangga di sana menanam secara mandiri rempah-rempah sehingga bisa menghasilkan produk dari rumahnya sendiri, Mbak Asmi? Memang saat ini pada saat melaksanakan pengabdian itu ataupun praktek dari tanaman yang sudah mereka tanam sebelumnya. Jadi mungkin karena mereka tanamnya saat ini masih dalam posisi yang sedikit ya, mungkin akan bisa dikembangkan lagi lebih lebar lagi agar pada saat produksinya itu menekan biaya harga bahan baku dari si rempah-rempahnya. Oke, jadi bisa menghasilkan cuan atau pundi-pundi rupiah yang lebih besar ya, karena bisa menekan ongkos untuk produksi tersebut ya. Benar. Oke, Mbak Asmi, ini agar bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah. Apakah boleh di-spill ini kira-kira di angka berapa omset sejauh ini dalam 1 bulan dari ibu-ibu rumah tangga di sana yang membuat kue? Oke, karena program ini masih dalam tahap pengembangan kali ya Mas. Jadi omsetnya itu masih bervariasi. Paling sekitar 1-2 tergantung berapa yang memesannya gitu. Jadi yang penting bagi kami ini bukan hanya angka omsetnya doang, tetapi bagaimana masyarakat memiliki keterampilan yang dapat berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Gitu. Oke, luar biasa. Ini bukan sekedar angka, tetapi ada proyek sosial ya, ada nilai sosial, yaitu memberikan keterampilan, memberikan ilmu agar mereka bisa lebih punya keahlian khusus dan bisa berwirausaha tentunya, menghasilkan pundi-pundi rupiah di sana. Ke depan apakah akan ada proyek baru, Mbak Asmi? Ingin membuat kue dengan cara yang berbedakah atau membuat produk terbaru dengan ibu-ibu di sana? Oke, mungkin saat ini masih bertemakan dengan rempah-rempah ya. Paling kami mencoba untuk berinovasi dengan membuat minuman ataupun dengan membuat aneka bahan-bahan seperti bolu ataupun yang lainnya. Jadi bisa divariasikan produk yang akan dibuat. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa. Terakhir, Mbak Asmi, kita tahu Indonesia kita tercinta ini kaya sekali dengan rempah-rempah Nusantara dan hasil alamnya maksud saya itu begitu melimpah. Apa harapan Mbak Asmi agar kita bisa bersama-sama memanfaatkan kekayaan alam kita untuk kita bisa menghasilkan kemandirian ya, mulai dari pangan dan juga ekonomi seperti aksi sosial dari Mbak Asmi ini? Oke, nah
Jadi kan memang Indonesia itu kan kaya akan rempah-rempah ya, ataupun alamnya yang melimpah. Nah, jadi kita itu harus bisa melihat ataupun potensi yang ada. Jangan rempah-rempahnya ini hanya kita olah sebagai bumbu dasar ataupun sebagai minuman, tapi kita buat jadi peluang usaha. Nah, mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita, olah menjadi produk yang berkualitas. Nah, kemudian jagalah mutunya dari setiap produk tersebut. Kemudian dengan adanya manfaat teknologi pemasaran, jadi produk yang sudah kita buat bisa lebih meluas lagi ke selain di Sumatera Utara ataupun bisa ke Jawa, dan bahkan saya berharapnya itu bisa mendunia dengan adanya si biskuit rempah-rempah ini. Baik, semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi insight baru ya, dan menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah. Terima kasih Mbak Asmi telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mbak Asmi. Waalaikumsalam, salam sehat. Pemirsa, usai jeda, kita akan masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.